Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 kelas Teknik Informatika 5 Aksio yang beranggotakan Aufa Ridwan Cahyadi, Anisha Cynthia Bella, Siti Lutfia, dan Ulfa Nurrahma pada mata kuliah administrasi database yang diampuh oleh Bapak Wanfi Arifah Saputra. Kami akan mempresentasikan sebuah studi kasus tentang rental kaset. Berikut studi kasus yang akan kami bahas. Saya adalah pemilik toko video menengah. Kami memiliki lebih dari 10.000 kaset video yang perlu kita pantau. Sejak beberapa minggu, kami juga memiliki DVD. Setiap kaset video kami memiliki nomor kaset. Untuk setiap film, kita perlu mengetahui judul dan kategorinya. Misalnya, komedi, ketegangan, drama, aksi, atau sci-fi. Sutradara dan tahunnya. Ya, kami memiliki banyak salinan dari banyak film kami. Kami memberi setiap film kode tertentu, dan kemudian melacak film mana yang berisi rekaman. Rekaman dapat berupa format beta atau VHS. Kami selalu memiliki setidaknya satu kaset untuk setiap film yang kami lacak. Dan setiap kaset merupakan salinan dari satu film tertentu. Kaset kami disesuaikan dengan durasi film, jadi kami tidak memiliki film yang memerlukan banyak rekaman. Film disimpan di rak menurut kategorinya dan diurutkan berdasarkan judul film. Kita sering dimintai film yang dibintangi oleh aktor tertentu. John Wayne dan Katharine Hepburn selalu populer. Jadi kami ingin melacak aktor bintang yang muncul di setiap film. Tidak semua film kami memiliki aktor bintang. Pelanggan ingin mengetahui nama lahir dan usia asli masing-masing aktor. Kami hanya melacak aktor yang muncul di film dalam inventaris kami. Kami memiliki banyak pelanggan. Kami hanya menyewakan video kepada orang-orang yang telah bergabung dengan klub video kami. Untuk menjadi bagian dari klub kami, mereka harus mendaftar terlebih dahulu. Untuk setiap anggota klub, kami ingin menyimpan nama depan dan belakang mereka, nomor telepon saat ini, dan alamat saat ini. Dan tentunya setiap anggota klub memiliki nomor keanggotaan. Kemudian kami perlu melacak kaset video apa saja yang saat ini telah diperiksa setiap pelanggan. Seorang pelanggan dapat memeriksa beberapa kaset video pada waktu tertentu. Lama sewa setiap film dapat selama 1 hari atau lebih. Selain itu, kami juga mengenakan biaya tambahan 10.000 per kaset format beta, 20.000 untuk DVD, dan harga yang lainnya untuk film berdurasi lebih dari 2 jam. Waktu sewa maksimal adalah 4 minggu. Pelanggan mendapat tagihan dengan judul film, harga individu, dan jumlah total ketika dia mengembalikan film. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Analisa, klarifikasi informasi yang kurang jelas, klub video, sekali bayar atau bayar tahunan atau bayar bulanan atau gratis. Jawabannya sekali bayar untuk bergabung klub video, yaitu saat pendaftaran hanya untuk biaya admin saja. Kaset, batasan maksimum kaset. Batasan maksimum kaset terbatas perjudulan, yaitu pelanggan atau penyewa hanya dapat menyewa satu judul saja, tetapi terserah ingin menyewa berapa judul, asal judul yang ingin disewa tersebut berbeda. Harga ada diskon. Iya, ada diskon per item. Misalnya, sewa 1 harga normal, sewa 2 diskon 2%, sewa 3 diskon 4%, sewa 4 diskon 6%, sewa 5 diskon 10%. Maksimal diskon adalah 10%, biarpun lebih dari 5 menyewanya, dan diskon hanya berlaku di akhir pekan saja. Menjadi member daftar sendiri atau didaftarkan. Untuk menjadi member, pelanggan harus daftar sendiri, yaitu mendaftar secara offline, langsung ke tempat rental kasetnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari pemalsuan data. Informasi tagihan, perlu nota ke pelanggan? Ya, perlu nota ke pelanggan. Hal ini sangat wajib sebagai bukti atau rekod peminjaman. Nota yang diterima pelanggan dapat menjadi bukti ketika kaset yang dipinjam terjadi kerusakan.
Informasi denda. Untuk informasi denda, pelanggan akan dikenakan denda apabila melebihi batas waktu peminjaman, yaitu 4 minggu, atau terjadi kerusakan pada kaset. Pelanggan harus membayar denda sebesar 5% setiap harinya untuk keterlambatan pengembalian, sedangkan untuk kerusakan pada kaset, pelanggan akan dikenai denda sebesar harga kaset yang dipinjam. Harga lain untuk film berdurasi lebih dari 2 jam. Untuk film berdurasi lebih dari 2 jam, harga tetap seperti film lainnya, sesuai format yang dipinjam, 10.000 untuk format data dan 20.000 untuk format DVD. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel-tabel yang ada pada sistem rental kaset. Yang pertama, tabel penyewa. Tabel penyewa merupakan tabel yang berfungsi menyimpan data penyewa. Di tabel penyewa terdapat nomor anggota. Nomor anggota berfungsi sebagai kode unik untuk setiap penyewa agar tidak terjadi duplikasi data. Nomor anggota bertipe integer dengan panjang data 10 dan berperan sebagai primary key. Kemudian ada tabel nama depan, nama belakang yang bertipe varchar dengan panjang data 50 dan jenis kelamin yang bertipe integer untuk menyimpan identitas penyewa. Selanjutnya ada tabel alamat dan nomor telepon penyewa yang bertipe varchar dan integer digunakan untuk menyimpan alamat penyewa. Selanjutnya adalah tabel kaset. Tabel kaset berfungsi untuk menyimpan data-data kaset pada toko. Yang pertama adalah nomor kaset. Nomor kaset berfungsi untuk menyimpan kode unik masing-masing kaset. Kemudian ada judul film dan genre, atau disebut juga kategori, seperti action, adventure, dan romance. Selanjutnya ada format untuk menyimpan format kaset. Ada 3 jenis format kaset, yaitu beta, VHS, dan DVD. Selanjutnya durasi dan sutradara. Sutradara menyimpan data nama sutradara dan durasi menyimpan data durasi film. Kemudian tahun, file tahun digunakan untuk menyimpan data tahun rilis film. Dan terakhir adalah harga. File harga menyimpan harga kaset, yaitu 10.000 untuk beta dan VHS dan 20.000 untuk DVD. Selanjutnya tabel transaksi. Tabel transaksi memiliki nomor transaksi yang berguna untuk kode unik setiap transaksi. Kemudian nomor anggota dan nomor kaset berguna mencari tahu siapa penyewa dan apa barang yang disewa. Kemudian ada biaya total. Biaya total adalah harga akhir atau total yang tertera di nota. Kemudian biaya per kaset untuk file yang menyimpan data biaya per kaset yang disewa. Kemudian ada waktu sewa untuk menyimpan data tanggal kapan kaset disewa. Waktu sewa juga diatur hanya menyimpan tanggal sebanyak 4 minggu untuk batas maksimal peminjaman. Dan terakhir ada waktu pengembalian. Waktu pengembalian berfungsi untuk menyimpan tanggal pengembalian kaset. Dan terakhir tabel aktor. Tabel aktor menyimpan nama aktor asli, umur, dan film yang dibintangi. Rules, trigger, dan privilege. Trigger adalah kode otomatis yang dijalankan ketika ada event tertentu. Privilege adalah hak akses pemakai. Rules adalah aturan-aturan dan logika yang dibuat programmer untuk mengatur jalannya sistem. Rule 1. Kami hanya menyewakan video kepada orang-orang yang telah bergabung dengan klub video kami, yang artinya hanya penyewa yang sudah mendaftar atau mempunyai hak akses atau privilege yang bisa menyewa kaset. Rules kedua, lama sewa setiap film dapat selama 1 hari atau lebih. Waktu sewa maksimal adalah 4 minggu, yang artinya minimal peminjaman adalah 1 hari dan maksimal 4 minggu. Rules, informasi denda. Denda akan langsung dijalankan trigger apabila penyewa telat mengembalikan setelah 3 jam. Waktu toleransi adalah 3 jam. Sekian presentasi dari kami kelompok 2 tentang analisa studi kasus rental kaset. Salah khilaf, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan perilaku. Terima kasih atas waktunya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.